Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan meeting online kita dalam rangka workshop online pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation melalui program sekolahweb.com-nya. Dan pada hari ini, workshop kita merupakan meeting yang terakhir dari rangkaian workshop mulai dari hari Senin, dari webinar sampai dengan hari ini adalah hari terakhir. Nah, kita harapkan semoga dari rangkaian acara, rangkaian materi bisa benar-benar Bapak Ibu peserta mendapatkan materi yang lengkap, materi yang bisa dipahami dan bisa diimplementasikan di lembaga, di sekolah, di instansi Bapak sekalian terkait pembelajaran daring. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang tatap muka online. Ya, kita akan coba explore dua buah aplikasi yang sampai dengan saat ini lagi populer atau tren untuk kegiatan meeting online atau tatap muka online, yaitu Zoom Cloud Meeting dan Google Meet. Ya, jadi aplikasi yang digunakan untuk tatap muka online ini banyak, ya. Cuma yang sering kita dengar, yang sering kita ikuti ya adalah Zoom Meeting dan Google Meet. Nah, pada hari ini, pada workshop kesempatan hari terakhir ini, kita akan coba bagaimana ketika Bapak Ibu sekalian menjadi host. Kalau selama ini Bapak Ibu hanya ikut join saja, bergabung saja. Nah, sekarang kira-kira bagaimana Bapak Ibu menjadi host yang mengundang atau yang menyelenggarakan meeting online. Kenapa ini perlu dipelajari atau perlu diketahui? Karena ketika nanti Bapak Ibu misalnya ingin melakukan tatap muka dengan murid, dengan siswa, dengan peserta ajar kita, tentu kita harus menjadi host. Dan untuk menjadi host, ya kita harus tahu paling tidak pernah mencoba ya mengeksplor meeting online. Dan ketika kita bergabung atau menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, ada hal yang sama yang dilakukan pada setiap aplikasi. Pertama, kalau kita mau menjadi host, kita harus login pada aplikasi tersebut. Tidak bisa tidak login. Nah, berbeda ketika kita menjadi peserta, ya kita tidak perlu login, boleh tidak login. Ya, kita langsung ikut link, maka langsung bergabung, tinggal install atau buka aplikasinya. Tapi kalau kita menjadi host, kita harus login dan terdaftar. Nah, beberapa aplikasi itu ada yang memverifikasi pendaftaran kita itu melalui email. Sehingga kalau kita sudah klik link di dalam email untuk aktivasi, baru akun kita itu bisa digunakan. Nah, kita akan coba sekarang dua aplikasi yang populer digunakan untuk meeting online. Dan sekali lagi untuk meeting online ini tidak hanya digunakan untuk belajar mengajar, ya. Salah satunya untuk belajar mengajar, bisa digunakan untuk rapat bersama para guru, pihak sekolah, rapat bersama dinas, rapat bersama atau meeting online dengan alumni, reuni begitu ya, sesama pengurus Karang Taruna, ya, Arisat dan lain-lain. Nah, itu kegunaannya banyak sekali. Dan yang ada di pasar di internet di sana itu terbagi menjadi dua. Ada aplikasi meeting online ini yang sifatnya free, ada yang sifatnya berbayar. Nah, kita kenal beberapa aplikasi meeting online yang free ya. Misalnya Zoom Meeting, kemudian Google Meet ya. Kemudian ada WebEx, Cisco WebEx, ada CloudX
di Telkom misalnya begitu ya. Dan kebanyakan dari yang beredar ini, aplikasi yang gratis ini juga ada versi berbayarnya. Misalnya contoh untuk Zoom Meeting, itu ketika kita menggunakan yang gratis, itu hanya dibatasi untuk 100 peserta meeting dan durasinya hanya 45 menit. Nah, jadi kalau kita misalnya meetingnya kita pakai Zoom yang free, kemudian lewat dari 40 menit, maka akan langsung terputus. Nah, begitu juga dengan aplikasi Google Meet, ya. Pesertanya tidak dibatasi, tapi waktunya itu 1 jam. Nah, jadi kalau untuk Google Meet agak lama, yaitu 1 jam. Nah, ada yang tidak terbatas dan juga waktunya juga tidak terbatas, ya, namanya WebEx, Cisco WebEx. Tapi beberapa pengguna yang sudah menggunakan, kelemahannya adalah berat, kemudian pengaturannya susah, ya, kemudian banyak menyedot bandwidth. Nah, sehingga yang populer hingga saat ini adalah Zoom Cloud Meeting dan Google Meet. Tentu Google Meet lagi-lagi salah satu produk dari Google yang ciri khasnya terintegrasi dengan produk-produk lain dari Google. Bahkan nanti kita bisa masuk Google Meet itu dari Gmail, ya, dari akun Google kita, ya. Nah, sekarang saya akan coba lihatkan dulu, ya, Zoom meeting saya. Saya share screen. Saya masuk ke Zoom As. Jadi untuk Zoom, ketika kita bergabung, ya, itu kita masuk melalui alamat zoom.as atau US, ya. Kalau kita menggunakannya di komputer atau laptop. Tapi kalau kita gunakan di aplikasi Android-nya, ya kita install aplikasi Zoom Meeting yang ada di Android atau Play Store. Tapi untuk memudahkan penanganannya, ya, lebih banyak fiturnya ketika kita menggunakan laptop atau komputer. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau kita sudah masuk ke dalam Zoom-nya. Jadi ini saya gunakan akun Zoom yang sudah berbayar, ya. Jadi sini, ya, ada profil, meeting, webinar, recording, setting. Terus untuk administrasinya ada user management, room management, akun manajemen, apa. Nah, di dalam profil ini yang terpenting tuh di sini nih. Jadi bahwa kita, akun yang saya gunakan ini adalah berlisensi. Kalau kita belum menggunakannya berbayar, itu akunnya adalah free basic. Nah, itu tandanya seperti itu. Nah, pembayarannya bagaimana? Sebagian besar pembayarannya menggunakan kartu kredit. Dan untuk yang Zoom untuk meeting ini, ya, kita bisa lihat di plan and pricing ini. Nah, jadi ini ada keterangannya. Untuk yang basic atau free, di situ dibatasi sampai 100 partisipan, kemudian waktunya 40 menit dalam group meeting. Nah, kemudian mereka menawarkan yang direkomendasikan itu adalah versi Pro-nya atau berlisensinya dengan harga $15 per bulan untuk yang Zoom Meeting. Nah, $15 itu kalau kita asumsikan saja $1-nya 15.000, maka kurang lebih sekitar 250.000 sebulan. Ya, itu bisa 100 partisipan, durasinya tak terbatas atau bisa sampai 24 jam. Ya. Nah, kemudian yang lain-lain ya makin tinggi, ya, misalnya yang bisnis untuk perusahaan begitu, ya, bisa sampai 300 partisipan, kemudian
bisa hostnya itu sampai 10 host lebih ya. Nah, jadi 10 host lebih itu artinya misalnya saya gunakan di satu dinas begitu, maka semua kabid kasih kadis saya tuh bisa melaksanakan meeting menggunakan host masing-masing. Jadi bisa mengundang masing-masing. Ya. Bahkan kalau tingkat yang paling tinggi itu bisa sampai ribuan partisipan, ya. Kemudian juga bisa ada fitur-fitur lain, gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kementerian atau mungkin kepresidenan itu menggunakan aplikasi Zoom, tentu mereka menggunakan lisensi yang paling tinggi, yaitu enterprise. Ya, kalau kita seperti saya, misalnya saya cukup menggunakan yang lisensi dasar aja, yang $15. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Nah, tentu disesuaikan. Kalau misalnya pihak sekolah akan banyak kegiatan meetingnya, ya mungkin cukup satu sekolah punya satu akun meeting saja, $14. Ya, atau misalnya kelompok guru ya misalnya sama-sama nabung atau urunan untuk $15, ini 250.000 sebulan, bisa dipakai bergantian gitu ya. Nah, itu terkait harga, kemudian layanan yang disediakan oleh Zoom, aplikasi Zoom. Dan Bapak Ibu bisa akses juga nanti kelebihannya. Dan salah satu bagi saya untuk kenapa memilih menggunakan Zoom meeting ini, pertama yang paling tidak bisa dimiliki oleh yang lain sementara ini itu adalah layanan yang namanya virtual background. Jadi yang tampil di belakang saya ini itu namanya layanan virtual background. Ketika background Bapak Ibu itu polos, misalnya dinding atau saya pakai kain hijau, green screen, itu bisa kita ganti, bisa kita kasih gambar atau video yang menjadi background saya. Gitu. Sehingga bisa kita ganti-ganti gambarnya sesuai yang kita acara, ya. Seperti kurang lebih kayak spanduk lah. Nah, ini spanduk digital. Nah, jadi kita tidak perlu cetak spanduk, jadi cukup kita buat gambar, kita tayangkan di belakang, maka akan bisa menjadi background kita. Nah, itu yang salah satu yang kelebihan Zoom yang tidak dimiliki yang lain. Nah, yang kedua bisa langsung menyimpan atau merecordingkan meeting kita, bisa disimpan di komputer lokal maupun di internet servernya Zoom. Kemudian saya coba tampilkan lagi. Jadi nanti saya akan coba demokan gimana cara membuat akunnya sama menghostkan. Jadi ini saya tampilkan dulu akun saya dulu ya, bahwa lisensi atau Zoom aplikasi itu ada dua kondisi. Kemudian saya coba dengan browser lain. Ini saya gunakan Windows Edge ya untuk saya mendaftar. Nah, ini ceritanya saya mau mendaftar Zoom meeting ya. Jadi sekali lagi yang pertama dilakukan adalah mendaftar. Nah, tentu mendaftar ini sign up ya. Kalau sign in itu login kalau kita sudah pernah mendaftar. Nah, karena Bapak Ibu akan pertama kali menggunakan, maka perlu sign up ya. Oke. Tentu yang dibutuhkan itu adalah email nantinya ya. Nah, kita pilih dulu misalnya kelahirannya 1 Juli begitu ya. Kemudian tahunnya 80 begitu, kemudian continue ya. Jadi tahap pertama di dalam Zoom itu untuk mendaftar
itu ditanyakan kelahiran, tanggal lahir. Baru kemudian ditanyakan email. Nah, tentu email yang populer adalah Gmail, gitu ya. Misalnya saya masukkan alamat Gmail saya yang baru, misalnya hasanuddinmcs@gmail. Maka kemudian kita sign up. Nah, kemudian tahap berikutnya dia akan verifikasi bahwa mereka akan mengirim satu email verifikasi ke email kita tadi untuk kita aktifasi, baru bisa kita login atau sign in. Nah, itulah gunanya kenapa kita senantiasa harus memiliki email aktif yang kita tidak lupa akan passwordnya. Karena kalau lupa password itu akan susah, maka tetap harus kita buat email baru. Nah, ini sekarang saya buka email saya yang hasanuddinmcs@gmail ya. Nah, nanti akan ada satu email masuk ya dalam inbox yang berasal dari pihak Zoom yang gunanya untuk memverifikasi agar akun kita itu valid. Nah, ini dia. Jadi ada perintah please activate your account gitu ya. Nah, caranya tinggal mengklik tombol activate account ini aja. Maka akun kita di Zoom itu akan aktif ya. Jadi saya klik ya. Dan ini hanya dilakukan sekali saja di awal. Setelah itu kita tidak perlu lagi melakukan aktivasi atau pendaftaran. Terus ditanyakan apakah mendaftar ini bagian dari sekolah atau lembaga pendidikan, karena terkadang akan ada produk atau layanan mereka terkait sekolah yang mungkin meringankan. Jadi saya karena bukan dari lembaga sekolah, maka saya pilih no. Jadi lu bisa pilih yes gitu ya. Misalnya saya pilih no. Kemudian akan ditanyakan di sini ya nama dan passwordnya. Nah, ini kita akan gunakan untuk login Zoom-nya. Jadi beda antara login untuk email. Nah, atau kalau Bapak Ibu mau samakan juga boleh. Karena kalau terlalu banyak password juga akan sering lupa. Ya, boleh passwordnya disamakan dengan email. Ya, misalnya di sini nama yang akan tampil gitu ya. Misalnya di TS misalnya, ya nama yang akan tampil di Zoom dan nanti bisa juga diedit. Saya balik di sini namanya, karena dia kadang-kadang butuh nama depan nama belakang. Kemudian passwordnya untuk login sebagai Zoom ini, ya Zoom-nya misalnya saya buat. Itu lagi-lagi password ini harus diingat, jangan sampai dilupa. Kita masukkan passwordnya. Oke, itu di sini ada keterangan harus 8 karakter, kemudian harus ada 1 huruf minimal, kemudian ada 1 nomor 1 angka minimal. Ketika tidak terpenuhi, maka nanti akan diminta untuk diulangi kembali. Kemudian sudah berhasil, maka berikutnya adalah ada pilihan di sini untuk membuat ya. Jadi ini bisa tahapan ini kita bisa lewatkan di sini. Kalau ini kita tidak butuhkan, ya kita skip aja, skip di step. Jadi kita langkah tadi itu untuk mengundang orang untuk bergabung. Jadi kan kita bisa langsung aja masuk. Nah, kita sudah berhasil di sini ya. Dan untuk melakukan meeting nyoba ya, kita lakukan start meeting now. Nah, jadi kita di akun saya ini sudah berhasil terdaftar sebagai akun untuk melaksanakan meeting. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian nantinya, ini saya coba logout ya, logout. Jadi caranya masuk sebagai akun tadi, karena ini sudah buat akunnya, cukup masuk dengan zoom.us,
Kemudian sign in karena kita sudah terdaftar ya. Jadi mendaftarnya cukup sekali saja, sign up. Nah, yang diperlukan untuk login itu adalah email sama password yang tadi kita buat. Nah, email saya tadi adalah yang saya gunakan hasanuddinmcs@gmail. Nah, passwordnya waktu kita tadi mendaftarkan itu. Dan kalau salah dia akan tidak akan diterima gitu ya. Oke, saya coba ulangi lagi. Nah, jadi kalau sudah berhasil, maka nanti akan ditampilkan di sini ya bahwa ya akun saya ini lisensinya basic gitu ya atau free. Nah, di sini akan terlihat ya. Meetingnya untuk 100 partisipan dan 40 menit saja. Nah, jadi ini kita sudah masuk sebagai akun kita. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mau melaksanakan atau membuat meeting? Ya, membuat meeting itu ada dua. Pertama, kita langsung meeting atau kita jadwalkan dulu. Nah, misalnya sekarang jam 9:30 kita mau buat meeting itu nanti malam, maka kita jadwalkan dulu. Kenapa perlu dijadwalkan? Biar kita bisa sharekan link untuk joinnya, gitu loh. Jadi kalau kita belum buat jadwalnya, maka belum kita bisa memiliki atau men-sharekan link untuk bergabung atau meeting ID, password atau juga link, gitu ya. Nah, kalau kita langsung saja meeting, anggaplah misalnya sekarang kita meeting nih, nanti kita langsung bagi di grup diskusi kita. Nah, maka Bapak Ibu bisa lewat host a meeting, ya. Apakah dengan videonya aktif atau videonya off atau on. Nah, jadi nanti langsung klik di sini, maka nanti langsung meeting ya. Saya akan coba apakah bisa jalan 2 akun sekaligus. Saya coba dulu. Kalau nanti tidak bisa, oh ini kayaknya akan bentrok karena akan membuka aplikasi meeting yang sama ya. Jadi saya cancel. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik host meeting itu ya. Nanti kemudian akan muncul ya seperti nanti akan saya coba karena ini Zoom-nya hanya boleh satu jalan. Nanti kita akan coba lewat Google Meet menjalankan Zoom dan di Zoom ini kita jalankan Google Meet. Nah, gitu aja ya. Jadi pada prinsipnya tahu bahwa langkah untuk melaksanakan meeting jika langsung tanpa dijadwalkan, maka lewat menu host a meeting ini. Ya. Kemudian kalau kita mau jadwalkan, maka kita pilih dulu my account. Kemudian kita pilih meeting. Nah, di sini kita bisa schedule new meeting, ya. Misalnya di sini kita schedulekan meeting para guru, misalnya, gitu ya. Nah, boleh deskripsinya bisa diisi, bisa tidak. Kemudian kapan jadwalnya? Misalnya hari Sabtu ini. Nanti malam jam misalnya di sini ada AM ada PM ya, tidak tahu 24 jam. Oke, misalnya oke, bisa modelnya berulang atau meeting rutin atau yang sifatnya ini PM, AM, PM ya. AM itu pagi, PM itu siang sampai malam. Misalnya kita malam, berarti jam 8 malam begitu ya. Ini berarti ini jam 8 malam. Ya, kalau jam 8 pagi berarti 8 AM. Nah, gitu ya. Jadi kalau 8 malam misalnya, anggaplah nanti dijadwalkan Sabtu ini jam 8 malam nanti malam. Ya, durasinya berapa lama? Ya standarnya kalau kita yang gratis ya 1 jam, walaupun itu nanti 40 menit akan dipotong. Kemudian standar waktu internasionalnya apa? Jadi kalau kita di NTB ini itu GMT +8 namanya.
waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah gitu ya. GMT plus 8. Nah, GMT plus 8 itu bisa kita pilih salah satu yang plus 8. Bisa Beijing, bisa Taipei, Kuala Lumpur, Singapura. Karena kebetulan di sini tidak ada NTB atau Indonesia gitu ya. Ya udah kita pilih salah satu aja, misalnya Kuala Lumpur. Nah, sehingga nanti settingan ini jam 8 malamnya ini waktu Indonesia Tengah. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat, berarti GMT plus 7. Kalau waktu Indonesia Timur, GMT plus 9. Nah, gitu ya. Oke, kemudian ada pilihan di sini apakah ID-nya generate otomatis atau kita pilih. Nah, kita generate otomatis juga nggak apa-apa ya. Kemudian apakah pas meetingnya itu butuh password. Jadi kalau Bapak Ibu tadi itu kan saya hilangkan passwordnya biar mudah. Tapi untuk hal tertentu butuh. Jadi ketika mereka klik link itu akan ditanya passwordnya. Jadi anggaplah kita tidak menggunakan password. Kemudian, oh ini yang gratis ternyata dikunci bahwa harus pakai password. Oh gitu ya. Jadi kalau yang berbayar bisa tidak pakai password. Oke, ternyata di sini dikunci harus pakai password. Misalnya kita rubah, misalnya passwordnya 332211. Boleh di custom. Kemudian ketika aktif meetingnya itu mau langsung host sama partisipannya on videonya atau tidak. Begitu juga audionya. Kemudian ada pilihan meeting optionnya. Kalau yang pertama ini, apakah join before host? Jadi apakah peserta itu boleh bergabung sebelum hostnya masuk? Nah, kalau kita centang berarti boleh masuk sebelum hostnya masuk. Ya, tapi kalau tidak, maka selama hostnya belum masuk, maka peserta tidak akan bisa masuk. Seperti yang kita lakukan tadi, itu tidak diaktifkan. Kemudian yang berikutnya perlu diatur itu ini, enable waiting room. Apakah setiap yang baru bergabung harus masuk ruang tunggu sehingga harus diaktifkan oleh host baru bisa akan bergabung. Kalau ini tidak diaktifkan, maka langsung gabung tanpa harus disetujui oleh host. Gitu ya. Nah, misalnya ini disimpan. Maka ya, kita sudah menyiapkan satu schedule. Pilihan di sini 40 menit disampaikan di situ 40 menit. Diingatkan bahwa akun kita di Zoom itu hanya 40 menit. Walaupun kita pilih tadi durasi 1 jam, maka yang akan diperbolehkan itu hanya 40 menit. Nah, maka kita di sini sudah punya satu meeting gitu ya. Di area meeting ini itu yang akan dilaksanakan hari ini jam 8 PM atau jam 8 malam. Topiknya meeting para guru, meeting ID-nya ini. Kemudian apakah kita akan start atau tidak. Kalau start itu artinya gini, boleh kita mulai sebelum waktunya meeting untuk kita uji coba atau persiapan, itu boleh. Gitu ya. Kemudian jika kita mau lihat detailnya, tinggal kita klik ini, maka nanti akan terlihat detailnya. Termasuk link untuk meng-invite itu ada di sini nih. Nah, jadi kita bisa buka copy invitation ini. Nah, di sini kita bisa copy gitu ya. Dan kita nanti edit ya. Misalnya kita buat di sini meeting para guru waktu pelaksanaan 4 Juli pukul 8 waktu Indonesia jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita bisa edit nanti. Pas kita kirim ke grup WA gitu ya. Dan ini harus pakai passwordnya. Nah, itu cara kita. Jadi kita copy terus kita share di grup gitu. Nah, maka itu cara kita untuk mempublikasikan agar meeting itu bisa dikenal dan mereka bisa gabung nanti pada saat meeting ya. Jadi itu cara bergabungnya. Dan sekarang anggaplah sudah pada bergabung, sudah kita start. Kalau kita klik start, maka nanti akan buka aplikasi. Kalau sudah pernah buka sebelumnya, maka tidak perlu install. Kalau pertama kali, biasanya dia akan install kalau Zoom ya di komputer. Ketika sudah bergabung, nah anggaplah sekarang saya kembali ke akun saya yang sekarang saya buka ini. Nah ini, jadi
Jadi apa sudah di start gitu ya, maka nanti di sini sudah ada. Nah, di tempat saya ini saya belum bisa melihatkan ya, karena ketika saya share screen maka tampilan Zoom saya tidak bisa sebagai host yang muncul semua fiturnya. Jadi nanti kita akan coba lewat Google Meet saja untuk fitur lainnya. Jadi paling tidak, Bapak Ibu sekalian, di dalam Zoom ini yang penting kita ketahui adalah, pertama kalau kita mau jadi host, kita harus login dulu menggunakan akun tadi, dan kemudian harus diaktifasi akunnya lewat email. Kemudian baru kita login ke zoom.us-nya ya, atau dari aplikasi Android-nya juga boleh ya. Kemudian nanti kita pilih host a meeting. Kalau kita mau langsung menyelenggarakan meeting, baru kita start, maka langsung kita jadi host, kita tinggal menunggu peserta untuk bergabung ketika kita sudah men-sharekan link untuk bergabung bersama passwordnya. Tapi kalau kita tidak dalam waktu kita akan adakan sekarang, maka kita bisa schedulekan apakah dilaksanakannya nanti malam, atau kemudian besok, atau lusa, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Dan nanti fitur yang lain di dalam meeting, beberapa aplikasi meeting online ini adalah kita bisa share screen gitu ya, bisa melakukan streaming, bisa lewat YouTube channel atau lewat Facebook page ya, Facebook Live yang nanti akan kita siarkan sehingga nanti bisa diakses oleh para peserta. Dan itu yang kita pernah lakukan pada saat webinar. Itu kita streamingkan, kita rekam gitu ya, sehingga para peserta yang terkendala dengan aplikasi Zoom-nya itu bisa melihat live-nya ini menggunakan misalnya Facebook Live atau channel YouTube gitu ya. Itu untuk yang Zoom meeting ya. Nah, sebelum saya lanjut ke Google Meet, mungkin ada pertanyaan dulu, saya buka kesempatan untuk kita dialog atau berdiskusi ya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Jadi kalau dikatakan apa kelebihan dari Zoom meeting? Pertama, aplikasi yang sudah populer, banyak digunakan, diinstal oleh masyarakat ya. Yang kedua, ada layanan virtual background yang memudahkan untuk kita pasang belakang kita. Yang ketiga, bisa langsung direkam, pertemuan kita itu bisa langsung direkam, disimpan di komputer lokal atau di Google Drive atau di servernya Zoom. Yang keempat ya, itu bisa melakukan streaming ya, bisa melakukan streaming langsung ya secara live ke channel YouTube atau ke live Facebook. Nah, tapi pada layanan utama yang terpenting dalam aplikasi meeting online itu sebenarnya ya, pertama bisa melakukan meeting, kemudian bisa share screen ya. Nah, itu yang kita akan coba bandingkan nanti ketika kita buka Google Meet. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut ke Google Meet ya? Saya akan lihatkan. Nah, nanti selebihnya ada beberapa hal yang saya lewatkan tadi ya, nanti bisa ketika Bapak Ibu coba dan menjumpai permasalahan, kita bisa diskusikan di dalam grup WA kita. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan Pak Nurdin, Bu Novita atau Ibu Rahmatullah Nur Aini? Atau Bu Novita gimana? Kira-kira bisa pernah nyoba nggak Ibu Novita untuk jadi host di Zoom gitu?
Belum Pak, tapi kalau peserta ya. Ya. Kalau peserta gampang sekali, tinggal klik linknya, kalau ada password tinggal isi passwordnya, selesai. Tapi kalau jadi host, pertama kita harus daftar, diaktifasi, yang kedua harus nyusun tadi itu harus buat, kemudian mengundang orang. Ya. Nah, perlu nyoba nanti. Pakai email pribadi ya Kak ya? Ya, email pakai pribadi yang kita gunakan. Betul, pakai email pribadi saja, Gmail begitu ya. Dan yang terpenting emailnya itu kita bisa buka dan kita bisa aktif lewat email itu sekali saja di awal. Habis itu kita tinggal sign in aja. Jadi pastikan nanti otomatis tersimpan Pak ya. Ya, otomatis bisa kita simpan nanti. Ya, yang penting bahwa ada password emailnya itu sendiri, ada password Zoom itu sendiri. Boleh dibedakan, boleh disamakan. Nah, jadi memang perlu latihan. Walaupun misalnya Zoom ini 45 menit, ya nggak apa, dicoba aja kita nanti ya. Bisa nanti di grup ya. Share ini link untuk gabung ke pertemuan saya sekarang. Nanti ditunggu aja 40 menit ya. Kalau sudah 40 menit lewat ya sudah, berarti sudah diputus itu ya. Nah, itu boleh nanti kita latihan di grup ya, boleh saling sharing apakah mungkin pagi ini atau nanti malam juga boleh kita saling ikut lah. Saya juga perlulah sekali-sekali jadi peserta gitu ya. Jadi kalau kita jadi peserta itu ibaratnya kalau kita masuk dalam meeting itu sudah pasrah saja. Kita diblokir audionya ya terima gitu ya, dimatikan videonya kita terima gitu ya. Kita dikeluarkan, di-remove juga ya terima. Itu sebagai peserta. Tapi kalau kita jadi host, kita harus ngatur ya. Kita bisa mengatur siapa yang akan bicara, mana yang tidak. Bisa saya matikan ya. Bisa saya paksa mati semua, nanti walaupun Bapak Ibu ngomong nggak akan bisa didengar. Itu bisa saya paksa seperti itu ya. Nah, makanya kalau sudah pertemuannya besar kayak yang akan kita laksanakan besok Senin itu kan kita webinar menggunakan meeting online ini, dan itu saya tidak mungkin jadi host sendiri, maka butuh operator atau panitia untuk bertindak sebagai host. Saya co-host istilahnya, boleh gitu ya. Karena kalau saya peserta nanti susah, jadi saya harus co-hostnya paling tidak, biar nanti ada yang mengoperatorkan gitu. Nah, itu kurang lebihnya ya. Itu sebagai host ya. Nah, kita coba lagi bagaimana menggunakan aplikasi meeting online yang lain, semisal Google Meet ya. Google Meet fiturnya tidak selengkap Zoom, tapi dia durasinya bisa sampai 1 jam dan terintegrasi dengan Google aplikasi yang lain. Itu kelebihannya. Jadi masing-masing punya plus minus ya. Tapi kalau dari sisi yang free, banyak dipakai orang dan mudah dan fiturnya lengkap, ya Zoom gitu ya. Oke, kita sekarang lanjutkan. Ya, saya mute all dulu ya. Saya akan coba di browser satunya untuk kita masuk sebagai atau kita gunakan Google Meet namanya ya, Google Meet yang tersedia secara free. Nah, Google Meet itu bisa kita masuk dengan mengetikkan meet.google.com. Jadi standarnya Google itu selalu belakangnya google.com. classroom.google.com, meet.google.com, translate.google.com, map.google.com, dan terusnya ya. Oke, saya share screen dulu. Kita akan coba di browser satunya saya. Ini gimana menggunakan sekarang namanya Google Meet. Ya, semoga bisa berjalan berbarengan dua aplikasi Zoom meeting sekaligus. Tadi saya coba sih bisa. Ya, mungkin akan menyita bandwidth saja mungkin ya. Makanya saya gunakan dua browser yang berbeda ya. Satu yang tadi saya gunakan Zoom itu di Chrome, Google Chrome. Sekarang saya gunakan Windows Edge browsernya untuk masuk ke Google Meet ya. Nah, Google Meet bisa dengan dua cara gitu ya untuk kita bergabung ke Google Meet. Pertama, kita bisa lewat Gmail. Ketika akun Gmail kita terbuka, itu sudah ada di sebelahnya kiri ini Google Meet. Jadi untuk mulai rapat atau mulai meeting itu tinggal kita klik aja.
Kalau atas itu kita sebagai host, kalau bawah ini kita sebagai peserta. Nah, tentu kalau kita sebagai peserta itu kita akan harus tahu kodenya, gitu, kode rapatnya, kode meetingnya. Tapi kalau kita mulai rapat, ini kita bisa menjadi hostnya. Dan Google Meet itu langsung, tidak perlu pakai daftar-daftar dan aktivasi, langsung. Nah, seperti ini nih. Jadi salah satu kelebihan dari Google Meet untuk aplikasi meeting online, dia tidak perlu ada yang diinstal. Dia cukup pakai browser saja dan langsung terintegrasi ke Google Mail, ya, ke Google akun kita. Itu kelebihannya. Jadi ini langsung jalan. Jadi saya cukup login di Gmail tadi, langsung klik buat rapatnya. Kemudian di sini sudah ada kameranya nanti, apakah nanti saya aktifkan, gitu ya. Nah, ini kebetulan kameranya karena sudah dipakai oleh Zoom, maka kamera di sini tidak bisa jalan, maka kita tidak masalah tidak pakai video maupun audio di Google Meet-nya. Paling tidak kan tahu caranya. Tinggal nanti kalau mau diaktifkan, tinggal klik. Nah, kemudian di sini muncul gabung sekarang. Nah, kalau presentasikan ini adalah kita share screen kita. Kalau gabung sekarang itu artinya kita buat meetingnya itu langsung sekarang, gitu ya. Nah, saya klik gabung sekarang. Nah, maka di sini akan muncul kode yang kita bisa share ke peserta kita. Jadi ini kita bisa salin di sini. Nah, kita pastekan ke grup diskusi, misalnya ini untuk bergabung ke Google Meet saya hari ini jam sekian, ya. Atau kita juga bisa tambahkan orang dengan kita ketahui emailnya, kita juga bisa tambahkan orang, kita masukkan emailnya, maka nanti akan bergabung. Nah, maka di sini sudah akan ada layanan untuk Google Meet-nya itu meeting. Nah, jadi agak sedikit berbeda dengan Zoom, tapi pada prinsipnya yang utamanya sama, gitu ya. Di sini videonya kita nanti, di sini kita untuk keluar tanda telepon keluar ini untuk kita keluar. Kemudian kalau kita mau share screen, nah ini nih presentasi sekarang, kita bisa share screen-nya nanti seluruh layar atau salah satu jendela saja. Kemudian detail rapatnya di sini untuk kode, termasuk juga kita bisa lampirkan, kalau di Google Meet itu kita bisa lampirkan jadwal, ya. Kemudian partisipannya di sini, ya, berapa orang yang bergabung nanti. Kemudian chatnya juga di sini. Jadi fitur utama yang akan ada di beberapa meeting online itu, pertama bahwa ada kode bergabungnya, yang kedua ada mengaktifkan atau mematikan video maupun audio, yang ketiga bisa keluar masuk untuk meetingnya, yang keempat itu ada presentasikan layar, kita share screen, kemudian ada daftar siapa saja yang ikut meetingnya, yang berikutnya chat, ya, untuk kita berdialog, gitu ya, chat dan dialog. Nah, kalau di Zoom ada tambahan lagi, siapa yang sudah bergabung itu bisa mengangkat tangan, raise hand, gitu ya, itu tanda kalau dia mau bertanya. Kalau di Google Meet tidak tersedia seperti ini. Oke, itu untuk yang Google Meet kita, ya. Nanti tinggal Bapak Ibu jalankan aja nih selama 1 jam ke depan, ini akan jalan. Nah, nanti tinggal kita keluar dari panggilan. Nah, klik keluar dari panggilan, maka nanti akan keluar, atau bisa gabung lagi. Nah, jadi ada istilahnya gabung lagi, itu kita meeting lagi, itu menggunakan Google Meet. Nah, itu fitur yang disediakan oleh Google Meet yang free ini, ya, itu saya lihat sih standar, ya, hanya fitur yang utama saja, ya, tidak ada virtual background, tidak ada untuk merekam, tidak ada untuk streaming. Nah, itu kelemahannya yang ada di Google Meet, ya. Tapi kalau Zoom ada.
Nah, Google Meet simple ya, itu cara pertama untuk gabung dengan aplikasinya atau layanannya dengan melalui Google Mail atau Gmail gitu ya. Nah, cara kedua untuk gabung atau memulai Google Meet itu dengan kita ketikkan meet.google.com. Nah, maka akan muncul di sini ya layanan Gmail-nya. Nah, layanan Google Meet-nya. Dan kalau kita sudah login lewat akun Google-nya, maka nanti kita bisa langsung mulai rapat atau gabung rapat. Gitu ya. Nah, lagi-lagi memang harus login menggunakan akun Google gitu ya. Nah, kalau kita mau sudah login Google akunnya, kemudian kita buka meet.google.com, maka kita langsung klik mulai rapat kalau kita mau jadi sebagai host, atau kita klik gabung kalau kita mau sebagai peserta, kita klik mulai rapat. Nah, kembali lagi sama kayak tadi. Nah, langsung terbuka browser untuk kita bisa mulai. Nah, untuk memulainya lagi, sekali lagi kita harus klik gabung sekarang. Nah, maka setelah gabung sekarang akan diberikan kita kode aksesnya untuk bergabung ke room itu atau ke pertemuan itu. Kita bisa copy di sini, salin, gitu ya. Maka ini akan terbuka browsernya dan aplikasinya, langsung bisa join di sini, gitu ya. Nah, oke, itu dari saya. Jadi ini standarnya sih seperti itu di dalam Google Meet, gitu ya. Oke. Selebihnya tinggal banyak latihan, kemudian mencoba agar bisa benar-benar merasakan atau memahami ya fitur-fitur dan layanan yang ada di dalam aplikasi meeting room, meeting online. Oke, saya buka kesempatan untuk bertanya. Jadi sekali lagi untuk Google Meet cukup simple dia cara bergabungnya, tidak perlu aktivasi, cukup kita masuk sebagai akun Google, kita lewat Gmail bisa mulai rapat, atau kita masuk lewat menu meet.google.com di browser. Atau Google Meet ini juga tersedia dalam bentuk aplikasi Android yang kita bisa download, namanya Google Meet. Sama prinsipnya, di Google Meet aplikasi Android kita tinggal buka aplikasinya. Ketika kita sudah login akun Gmail-nya, dia langsung terbuka, mau pilih gabung kelas atau mulai rapat. Kalau mulai rapat berarti kita sebagai host, kalau gabung kelas kita sebagai peserta. Ya, kalau kita sebagai host, kita harus bisa membuat meetingnya, baik meeting yang langsung atau kita schedule. Nah, schedule itu kita tetapkan tanggalnya, waktunya, dan oke, begitu saya rasa untuk konsep dan implementasi bagaimana mengadakan tatap muka online sebagai host ya di dua aplikasi yang populer saat ini, Zoom ya, Zoom Meeting, atau ada yang menyebutkan Zoom Cloud Meeting, atau Meet, atau juga ada yang menyebut Google Meet. Ya. Nah, memilih yang mana tentu itu pilihan pribadi, selera gitu ya. Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan bersama lah kira-kira nanti dengan teman-temannya atau dengan siswanya. Nah, ketika misalnya mau mengandalkan akun yang free, maka ya Google Meet adalah pilihannya karena bisa sampai 1 jam ya. Nah, kemudian cukup akun Gmail butuhnya, maka kita bisa berkomunikasi dengan para peserta ajar kita gitu ya menggunakan aplikasi Google Meet. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai pihak atau sekolah atau lembaga yang memang pingin fitur lebih,
Nah, maka bisa menggunakan Zoom meeting yang berbayar $15 saja. Sehingga kita bisa laksanakan pertemuan unlimited, tidak terbatas 24 jam. Ya. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada pertanyaan Pak Nurdin, di guru kita. Wah, ini tadi sempat. Ya, silakan Pak Nurdin. Boleh tanya juga yang kemarin-kemarin, boleh juga. Boleh, Pak. Ya, karena kan Jadi- ini hari terakhir kita. Oh ya, benar. Ya, Jadi nampaknya aplikasi Zoom dan Google Meet ini menurut saya sangat membantu ya semua kita ya, terutama yang berhubungan dengan pembelajaran. Ya. Nah, tentu kalau kita pakai Zoom kita daftar untuk host peserta lebih banyak maka sekian. Nah, kemudian untuk Google Meet kita buka saja. pun Google kita, ya langsung bisa kita buat meetingnya. Iya. Nah, kemudian Pak, karena memang mungkin waktu ya. Seperti kalau saya lihat sepintas penjelasan Pak dosen mudah gitu. Ya, ya. Mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau mencoba, mungkin kadang satu saja langkah yang kita nggak bisa itu, maka nggak bisa terus. Ya, kenapa? Ya, itulah gunanya nanti kita bisa. Betul, itulah nanti gunanya diskusi kita di WA, di grup WA itu untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan dalam hal mempraktekkan apa yang kita workshopkan. Dan insya Allah grup itu tidak akan saya hapus, biarkan nanti berjalan ya sampai nanti kapan Bapak Ibu mau keluar dengan sendiri boleh silakan gitu ya. Artinya selama itu bisa bermanfaat dan ya. Ada yang mau ditanyakan ya kita akan bahas di grup. Memang perlu latihan dan perlu nyoba Pak, karena untuk mencoba ini memang harus dengan apa ya istilahnya ya, dengan latihan dan Ya, real. Benar, satu lagi. Ya. Kemarin kita kan sudah bagaimana kita membuat materi untuk kita share ke Di classroom. ke peserta atau classroom itu. Nah, materi, kemudian setelah materi kita buat lagi materi itu ya tuh kita sudah tersimpan laptop kita tuh. Ya, Lanjut baik, Pak. Ya, baik, Pak. Nah, ini kan kemarin kita sudah menerima materi tentang membuat materinya akan kita share ke peserta. Oh, Nah, kita pakai Zoom meeting gitu loh. ya, ya. Nah, apakah materi yang kita buat itu juga kita pakai di sini juga gitu untuk di Google Meet gitu? Fungsinya sama, Zoom meeting dengan Google Meet itu sama gitu maksudnya. Google Meet dengan Zoom meeting. Iya, apakah Ya. sama? Maksudnya artinya Oke, materi itu bisa kita sampaikan lewat sini, kayak di Google Meet gitu loh. Google Classroom maksudnya yang kemarin kita Google, pelajari. Google Classroom, maaf. Google Iya, Classroom-nya. Oke, Nah, baik. gini, Google Classroom dan aplikasi untuk meeting online itu dua sistem yang berbeda, ya. Kenapa dibutuhkan dua hal ini? Pertama, ketika misalnya kita laksanakan pembelajaran secara online menggunakan Google Classroom yang kemarin, ya kan, itu kan kita tidak ketemu dengan siswanya, tidak tatap muka begitu, ya. Paling kita hanya lihat mereka sudah mengerjakan, belum mengerjakan, kemudian menjawab tugas dan seterusnya. Kalau hanya sebatas pembelajarannya, ya selesai. Tapi kan kalau kita kembalikan ke kondisi konvensional sehari-harinya kita belajar mengajar, kan kalau kita tidak tatap muka itu kan rasanya kok seperti ada yang kurang. Nah, maka tatap muka online ini atau menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meet ini salah satu untuk memberikan fasilitas ke guru atau ke pengajar ini untuk bertemu tatap muka langsung. Memang tidak ada hubungannya langsung dengan Google Classroom, tapi kita bisa tatap muka, artinya kita tanyakan, ada kendala apa nak dalam belajar kemarin, sudah pada akses classroom-nya, gitu-gitu. Jadi lebih ke arah kita diskusikan apa yang kendala di classroom.
Karena takutnya mereka itu di sana tidak bisa dengan mudah mengerjakan. Tapi kalau kita tatap muka itu kan langsung gitu kan. Bisa membantu. Nah, jadi lebih apa ya sifatnya tuh, lebih mendekatkan ke arah kita pertemuan hari-hari yang kita bisa lakukan itu dengan meeting online gitu. Ya, makanya diusahakan misalnya kita buat janji dengan siswanya, misalnya pertemuan kita meetingnya tatap muka online-nya misalnya hari Senin jam sekian. Ya, setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 misalnya. Boleh. Iya. Nah, ya ini ibaratnya sama hanya ketika kita telepon pakai HP atau WA gitu. Cuma kan ini kalau WA itu kan video call-nya hampir sama dengan WA video call. Kalau WA itu kan dibatasi, awalnya dibatasi 4 orang, kemudian dibatasi sekarang bisa jadi 8, sekarang bahkan kabarnya bisa 16 orang. Jadi kalau misalnya siswa kita misalnya hanya 10 orang, ya cukup pakai video call WA, selesai. Kita langsung ketemu orangnya, ada apa kemarin ini kok enggak mengerjakan, nah, kita bisa tanya. Tapi kalau peserta kita itu 30, 40 orang satu kelas, nah, maka sudah tidak bisa menggunakan video call grup WA. Maka yang kita lakukan adalah menggunakan aplikasi meeting online ini. Bisa pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet. Kalau pesertanya sudah banyak, bisa bahkan kalau kita punya rapat dengan para guru kabupaten begitu jumlahnya 100, nah, maka tidak mungkin pakai video call WA. Maka pilihannya adalah menggunakan meeting online. Itu ceritanya Pak. Iya, baik Pak Rasep. Bu Novita, ada yang mau disampaikan? Jadi terkait dengan materi sebelumnya dan juga hari ini, karena hari ini adalah meeting kita yang terakhir dalam workshop ini. Silakan Bu Novita. Kalau bertanya tidak cuma ada tamu Pak ya, ternyata bisa dibikin rapat ya Pak ya. Iya, baru bisa. tahu di situ Pak. Untuk meeting online-nya. Begitu aja Pak, terima kasih ilmunya Pak. Nanti kita banyak latihan-latihan supaya tahu kendala berikutnya. Boleh, terima kasih. Untuk meeting online ini atau tatap muka online ini, selain digunakan untuk tatap muka dengan para siswa, bisa digunakan untuk berbagai hal. Ya, bisa untuk rapat dengan para guru, bisa rapat dengan orang tua murid secara online, dan ini juga yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita, kemudian masa kita di masa pandemi ini. Mereka mengadakan pertemuan atau rapat online. Ya. Bahkan kemarin terakhir waktu HUT Bayangkara tanggal 1 Juli itu dilakukan upacara virtual lewat Zoom se-Indonesia. Jadi semua Kapolres, Kapolda, sampai Bupati, Gubernur, ya dipimpin langsung oleh Pak Presiden di Istana, itu upacaranya itu online, gitu. Jadi semuanya siap di ruangan. Ketika misalnya siap gerak ya siap gerak, gitu ya. Nah itu tren yang terjadi sekarang, begitu. Termasuk juga rapat, termasuk juga misalnya seminar, workshop, begitu ya. Bahkan reuni juga, ya. Kemarin saya beberapa dengan teman tuh reuni juga itu lewat Zoom meeting, begitu. Ya. Dan itu sangat membantu. Jadi ketika kita yang tidak pernah ketemu, ya justru dalam meeting itu bisa ketemu. Dan banyak hal yang berguna yang lain yang kita bisa gunakan di dalam aplikasi meeting atau meeting online ini. Jadi nanti dengan kita materi workshop hari ini itu bisa memposisikan kita sebagai orang yang mengadakan pertemuan itu, atau ibarat dalam kata aplikasi ini disebut dengan host, gitu ya. Nah, jadi itu hostnya. Nah, Ibu Siti Aisyah, selamat bergabung walaupun ini sudah di akhir acara ya. Tapi tidak ada masalah, setidaknya lagi-lagi saya sampaikan bahwa meeting kita pada hari ini akan direkam, kemudian akan diupload di channel YouTube My Sahaja.
Sehingga bagi Bapak Ibu yang belum bisa join pada meeting ini, bisa melihat tayangan ulang atau rekamannya melalui channel YouTube My Sahaja. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin tetap berlatihan atau ingin bergabung dalam kelas online di Classroom yang saya buat kemarin, itu juga bisa tetap bergabung dengan kode kelasnya kemarin yang sudah kita bagikan, dan sudah saya merapikan materi-materi yang di dalamnya agar bisa lebih bermanfaat dan menampilkan contoh-contoh yang pernah kita bahas. Dan jika masih ada permasalahan lagi, kita bisa diskusikan lagi dengan grup diskusi WA kita. Karena terkadang ya ketika kita sekarang belum bisa sempat mencoba, ya kita belum tahu permasalahannya. Ketika nanti kita sudah mencoba di tengah jalan atau bahkan setelah acara kita ini baru akan terlihat begitu. Jadi nanti bagi Bapak Ibu peserta, walaupun ini sudah berakhir workshop kita, webinar kita, insya Allah kita tetap bisa berdiskusi di sana. Kalaupun nanti misalnya pihak Sahaja Innovation akan menggabungkan semuanya ke dalam satu grup alumni, semua juga tidak masalah, semoga nanti berkenan. Tapi paling tidaknya grup diskusi kita yang kemarin webinar dan workshop, kita akan tetap pertahankan. Jika ada permasalahan atau kita ada yang kita diskusikan, maka kita akan diskusikan dalam grup itu. Ya, saya rasa itu dari saya dalam pertemuan yang terakhir untuk webinar dan workshop kita tentang pembelajaran daring. Kita dari awal sudah melalui rangkaian acara mulai dari webinar ya sampai dengan meeting online kita yang pertama sampai dengan yang hari ini adalah yang terakhir. Dan semoga semua rangkaian tadi ya apa yang sudah kita bahas bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian semuanya, dan bisa kemudian diimplementasikan di lingkungan Bapak Ibu sekalian semuanya. Dan itu adalah harapan kita bersama sehingga benar-benar mendapatkan sesuatu dari acara kita ini. Dan insya Allah nanti segera kita akan habis ini, kita akan buatkan untuk sertifikatnya dengan total 36 jam pelajaran. Dan kita akan bagikan bagi yang di Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kita akan cetak dan kita bagikan atau bisa diambil. Bagi yang di luar Kabupaten Sumbawa Barat NTB, kita akan kirimkan lewat email atau lewat WA melalui dalam bentuk elektronik sertifikat. Demikianlah pertemuan kita, meeting online workshop ini sekaligus rangkaian awal sampai akhir dalam webinar dan workshop pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation yang bekerja sama dengan Satuan Pendidikan Non-Formal SKB Boto KSB, bekerja sama juga dengan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat, dan bekerja sama juga dengan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Cordova Kabupaten Sumbawa Barat. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar daring dan meningkatkan skill di bidang IT. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita.